you see what I see? Halo semuanya, namaku Ami. Di sini aku mau ceritain pengalamanku waktu bulan puasa, kayaknya tahun lalu atau tahun 2020, aku lupa tepatnya kapan. Pokoknya lagi bulan puasa. Jadi ceritanya di kamarku itu, di kamar tidurku itu kayak ada 2 ruangan. Satu ruangannya di kamar mandi, satu lagi ruangannya tuh ada kasur-kasur. Kayak kepisah gitu, cuma kayak kesekat tembok kecil lah gitu. Nah, di ruangan yang ada kamar mandinya ini, dia tuh kayak ada lemari baju, lemari buku gitu. Isinya lemari-lemari lah. Terus udah gitu, posisinya karena di kamar itu tidurnya berempat, mama papa aku sama adik aku dan aku, kasurnya ini ada 2, cuma aku tidur sendiri di kasur yang bawah. Nah, tempat tidur aku tuh lebih pendek dibandingkan ranjang orang tua aku dan adik aku. Jadi posisinya tuh ranjang orang tua aku dulu, baru ranjang aku, kayak gitu. Ini dari arah kamar mandi ya. Jadi kayak kalau misalnya masuk kamar nih, kayak buka pintu masuk kamar, itu tuh langsung ada kamar mandi gitu. Kalau kayak lurus lagi dulu, baru ada tempat tidur gitu. Pokoknya kesekat tembok lah gitu antara 2 ruangan ini. Terus udah gitu, ceritanya waktu itu malam-malam aku kebangun. Nah, pas itu aku tuh udah kebangun beberapa lama, mungkin kayak sekitar 5 menit lebih, dan aku di situ udah sepenuhnya sadar. Aku ngeliat kayak ada cahaya dari si yang ruangan sebelah ini. Kayak di depan kamar mandi itu kan ada lemari baju adik aku yang ada di situ. Aku ngeliat adik aku lagi main HP, karena kelihatan gitu loh cahayanya tuh cuma dari satu tempat dan dari persis depan lemari itu. Pasti HP dong, karena gak mungkin dia nyalain senter kan. Kayak ngapain nyalain senter. Terus udah gitu aku mikir adik aku nih lagi diem-diem main HP kayak gitu. Terus udah gitu akhirnya karena aku pengen ngeliatin di jam berapa, jadi aku ngambil HP lah. Aku turun kasur, terus aku ke meja di depan tempat tidur aku. Aku lihat HP itu kalau nggak salah baru jam 2-an. Nah, di situ tuh posisinya tadinya aku pengen nyamperin adik aku, karena ya mau nanya ngapain dia diem-diem main HP kayak gini, apalagi nantinya sahur gitu loh. Kayak kalau misalnya mau lihat HP, kenapa nggak nanti aja, tadinya tuh aku menyamperin. Cuma karena takut dianya kayak ngerasa takut dimarahin atau gimana, jadinya aku buru-buru ke kasur lagi. Terus kayak aku masih duduk tuh, aku udah selesai nih kan lihat jam, aku duduk lagi di kasur, tapi kayak belum tiduran nih, aku masih duduk. Aku kan dari posisi aku di posisi tempat tidur itu tuh aku cuma kelihatan kayak kepala sama bahunya dikit, karena kasur aku lebih pendek, jadi jelas nggak bakal kelihatan semuanya kan, ketutup sama kasur orang tua aku. Nah di situ posisinya si cahaya dari HP-nya ini tuh udah nggak ada, udah hilang. Jadi aku mikirnya, wah adikku mau balik lagi nih ke kasur gitu. Ya udah, akhirnya aku buru-buru tidur supaya adik aku nggak tahu kalau tadi tuh aku bangun. Karena pas kayak turun dari kasur dan ngambil HP itu aku sama sekali nggak bersuara. Terus udah gitu, kalau misalnya adik aku mau naik ke kasur dia pasti nginjek kasur aku dulu. Karena ada papa sama mama aku gitu loh, kayak ngalangin kasur yang di atas, jadi dia nggak bisa langsung nginjek kasur atas, harus nginjek kasur aku dulu. Tapi pas aku nungguin, dia nih nggak nginjek, kayak nggak ada gitu loh suaranya. Atau pasti kan kalau misalnya kasur kita diinjek kerasa kan, dan pasti ada suara gitu. Terus udah gitu pas aku nungguin, kok nggak ada si injakan kakinya ini. Aku nggak ngerasa apa-apa, suara-suara juga nggak ada. Sementara adik aku tuh orangnya kayak gerasak-gerusuk gitu, pasti ada suara kalau dia naik kasur. Dan aku selalu kebangun gitu tiap dia naik kasur, seheboh itu dia kalau naik kasur. Terus udah gitu aku kayak ngintip lagi, udah nggak ada, cahaya HP-nya ini udah nggak ada, dan aku udah nggak ngeliat kayak sosok adik aku di depan lemari itu. Terus aku mikir,
Tapi kok dia lama banget ya, apa jangan-jangan dia sebenarnya gak bangun. Aku lihatlah keranjang dia, ternyata adik aku lagi tidur, benar-benar masih tidur dan masih selimutan gitu. Terus aku kayak, wah, terus yang tadi gue liat siapa nih gitu kan. Terus ya udah, akhirnya aku tidur lagi lah. Pas sahur aku tanya, kita sebut aja nama adik aku, kita panggil aja adik gitu. Dik, tadi malam main HP ya? Aku nanya kayak gitu, tuh posisinya di depan keluarga aku gitu semuanya, karena aku mau make sure nih, ke depan nih kan. Terus udah gitu, adik aku nanya, kapan? Terus aku bilang, tadi malam sekitar jam 2-an gitu. Aku inget jamnya karena kan aku ngeliat jam tuh di HP pas aku bangun tengah malam itu. Terus kata adik aku, hah enggak? Terus udah gitu aku bilang dong, kalau aku ngeliat adik aku lagi main HP di depan lemarinya, di depan kamar mandi. Terus udah gitu mamaku bilang, oh mungkin papa kali, karena papaku tuh suka bangun tengah malam kan, sholat malam. Cuma itu tuh belum jam-jam bangun sholat malam gitu loh, kayak gak mungkin sholat malam jam 2 kan, kepagian. Itu tuh belum masuk jam sholat malam, dan papaku bangunnya tuh gak jam segitu, biasanya kayak jam 3 atau jam setengah 3 gitu. Terus udah gitu, aku pasti bisa ngebedain dari kayak postur tubuhnya, dari rambutnya, pasti bisa ngebedain kalau itu papaku. Dan papaku gak akan mungkin diem aja di depan lemari tuh, gak mungkin gitu, apalagi main HP. Terus udah gitu, aku kayak, terus siapa ya aku lihat di depan lemari itu. Masalahnya tuh kayak gak masuk akal banget gitu lah, yang bikin aku bingung itu apa tuh, karena ada cahayanya, bener-bener kayak cahaya dari HP kan, namanya gelap, bener-bener gak ada lampu nyala. Kalau misalnya nyalain HP, walaupun kayak cahaya HP-nya tuh paling rendah nyalanya, kan tetap aja kelihatan jelas kan, karena sekelilingnya gelap. Di situ tuh aku ngelihat jelas cahaya dari satu tempat. Terus udah gitu, aku kayak mikir apa dari luar cahayanya, tapi nggak mungkin cahaya dari luar bisa masuk dan posisinya tuh persis ada di depan lemari itu. Toh kalaupun cahaya dari luar, aku seharusnya nggak ngelihat satu sosok itu dong, ya kan. Terus udah gitu pokoknya papaku bilang, oh mungkin itu papa kali, mungkin kayak akunya masih setengah tidur juga. Terus aku kayak, enggak, aku tuh yakin di situ udah sepenuhnya sadar orang aku bangun dan sampai ngecek jam kok gitu. Maksudnya kayak ya udah bisa jalan biasa gitu loh, nggak yang kayak masih pusing-pusing bangun tidur. Terus ya udah sih, di situ aku kayak bingung banget karena aku bener-bener ngeliat jelas rambutnya dan bahunya gitu setengah, kayak aku ngeliat dari belakang berdiri di depan lemari baju adik aku. Terus aku nggak tahu deh sampai sekarang itu sosoknya apa, dan aku yakin itu bukan papaku karena aku ngeliat papaku masih ada di tempat tidurnya. Itu juga bukan jam bangunnya papaku, itu bukan jam sholat malam. Jadi ya nggak tahu deh itu apa gitu, kayak masih bingung sampai sekarang. Dan masih keinget jelas sosoknya karena rambutnya tuh khas banget, rambut adik aku. Jadi ya mungkin itu sesuatu yang lain ya, makhluk lain, aku nggak tahu juga. Oke, itu aja cerita dari aku. Jadi ya, makasih. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com